Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmatunisa, NPM 1, dan anggota kelompok saya Melia Suri, serta tim verifikator M. Arif Firdaus, NPM 56, dan Lisna Krisnanibo, NPM 28. Saya akan memaparkan mengenai persoalan kesetimbangan uap cair untuk sistem metanol dan juga air. Nah, soal di sini itu untuk membuat grafik PXY dan grafik ln gamma 1 serta ln gamma 2 terhadap X1 untuk 3 persamaan, yaitu persamaan Margules, persamaan Candler, dan juga Wilson. Untuk yang pertama itu, untuk persamaan Margules, pertama itu dari data yang sudah diberikan di sini, itu kita urutkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dikerjakan. P, X1, dan Y1-nya itu di copy dan diurutkan di sebelah kanan sini. Setelah itu, kita cari P1 dan P2 saturatednya. Kemudian setelah di copy itu, kita menentukan nilai P saturatednya. Nah, berdasarkan data di sini, karena di sini pada X1 yang pertama dan Y1-nya itu nilainya 0, kemudian yang F1 dan Y1 yang terakhir itu di 1, maka di sini bisa dikatakan bahwa nilai P ini tuh P1 saturated dan P yang paling awal itu P2 saturated. Nah, kemudian setelah itu kita mencari nilai X2 dan Y2-nya. Nah, nilai X2 dan Y2-nya itu bisa kita cari. Untuk yang X2 itu kita carinya dengan rumus 1 dikurang dari X1. Kemudian di enter dan bisa diturunin ke bawah. Kemudian untuk Y2-nya juga sama dengan 1 dikurang dari Y1-nya. Dan diturun ke bawah juga. Nah, setelah itu kita mencari gamma 1 dan gamma 2. Nah, mencari rumus gamma itu ini. YI dikali P per SI dikali P saturated. Nah, untuk yang gamma 1 itu Y-nya berarti Y1. Y1 dikalikan dengan Y1 dikali dengan P. Kemudian dibagi dengan XI X1 ya. Kali dengan P saturated. Nah, P saturated di sini P saturated 1 ya. Karena di sini gamma 1. Dan juga di sini supaya tidak berubah-berubah, kita kunci dengan F. Lalu di enter. Kemudian diturunkan ke bawah. Nah, di sini itu bisa dihapus aja ya nilainya. Nah, begitu juga sama dengan yang gamma 2-nya. Sama dengan Y2 dikalikan dengan P. P dibagi dengan X2 dikali dengan P saturated. P saturatednya P2 saturated ya berarti. Dan juga di sini P2 saturatednya dikunci dengan bawah. Kemudian sama diturunkan ke bawah. Nah, yang ini bisa bisa dihapus juga. Kemudian cari ln gamma 1. Nah, ln gamma 1-nya itu tinggal disama dengan ln dari gamma 1. Kemudian di enter. Nanti diturunin ke bawah. Nah, yang ini karena sininya kosong, jadi bisa dihapus aja. Begitu juga dengan ln gamma 2-nya. Dari sini, kemudian di enter. Nanti diturunin ke bawah sama
Setelah itu cari GE per RT. Nah, GE per RT ini rumusnya ini. X1 kali ln gamma 1 tambah X2 kali ln gamma 2. Berarti ini sama dengan X1 dikali ln gamma 1 ditambah X2 dikali ln gamma 2. Bisa diturunin. Ini sama ini bisa jadi nol. Nah, setelah itu sudah dapat GE per RT, lalu cari lagi GE per X1 X2 dikali RT. Nah, ini karena GE per RT-nya udah dihitung, bisa tinggal GE per RT dibagi dengan nilai X1 dikalikan dengan X2. Lalu kemudian diturunin ke bawah. Nah, yang bagian div-nya ini bisa dihapus saja. Nah, setelah itu kita mencari parameter untuk persamaan Margules. Parameternya itu parameter A12 dan A21. Caranya itu kita ke insert, habis itu ke chart, pilih yang scatter yang ini, klik smooth line, itu di enter. Ini nanti kemudian di select data. Nanti di sini karena ini saya udah buat duluan, nanti tinggal di add. Di add nanti namanya itu GE ini nanti gini. Kemudian di klik kanan lalu select data. Sini pilih add, tulis GE per X1 dikali X2 dikali RT. Nah, series value-nya itu kita pakai X1. Dari sini. Ini. Kemudian untuk yang Y-nya baru pakai GE ini. Dan di enter. Lalu di OK. Setelah itu, diklik bagian sininya, klik kanan, lalu add thread line. Setelah itu, pilih sini display equation on chart dan display R square on value. Nanti keluar nilai regresinya gini. Nanti muncul nilainya. Kemudian lihat. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, setelah itu karena tadi di GE per X1 X2 RT bagian yang awal dan yang akhirnya itu dia 0, tidak ada isinya, kosong. Terus kita bisa cari pakai ln gamma 1 tahingga dan ln gamma 2 tahingga. Nah, untuk yang persamaan Margules itu parameter untuk A1 dan A2-nya itu seperti ini. Jadi ln gamma 1 tahingga itu sama dengan A12 dan ln gamma 2 tahingga itu sama dengan nilai A21. Nah, jadi di sini tuh nilai A12-nya itu 0,6825 yang sebelah kanan sini, dan untuk nilai A21-nya itu dia dari hasil 0,2068 ditambah 0,6825, kemudian diantar dan hasil sini. Nah, ini adalah nilai parameter untuk Margules yang A12 dan A21. Jadi untuk yang perhitungan sebelah sini itu dia untuk menentukan parameter untuk persamaan Margules. Kemudian baru kita cari sebelah kanannya. Jadi
Untuk perhitungan yang sebelah sini, itu untuk menentukan parameter A12 dan A21 persamaan Margules. Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan. Copy dulu untuk data P X1, Y1, dan X2-nya itu kita copy dulu ke sebelah kanan sini. Di copy. Kemudian kita cari len gamma 1-nya. Nah, len gamma 1 ini udah kita masukin ke persamaan Margules. Tadi data yang udah kita dapat itu udah ada X2-nya udah ada, kemudian nilai A12 udah ada, dan nilai A21-nya juga udah ada. Udah kita cari. Kemudian tinggal dimasukkan ke persamaan dari Margules sendiri. Untuk yang len gamma 1-nya itu sama dengan X2 kuadrat dikalikan dengan A12 ditambah 2 dikali dengan A21 dikurang A12. Situ tutup kurung, kemudian dikali dengan X1. Nah, kira segini. Kemudian nanti bisa diturunin. Oh ya, bagian yang A12 dan A21-nya dikunci terlebih dahulu supaya tidak berubah ke bawahnya tadi. Kalau nggak dikunci dia berubah. Kemudian tadi diberi dolar, setelah itu diturunin ke bawah. Nah, nanti hasilnya jadi segini. Begitu juga buat yang len gamma 2-nya. Itu sama dengan X1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat pangkat 2 dikali dengan A12 ditambah, A21 salah. A21 ditambah 2 dikali dengan A12 dikurang A21, kemudian dikali dengan X2. Sudah sini. Lalu diberi dolar, kunci, lalu diturunin. Nanti saya Nah, setelah dapat len gamma 1 dan len gamma 2-nya, kita cari gamma 1 dan gamma 2-nya. Itu di eksponen. Caranya eksponen dari len gamma 1. Ini juga lagi. Nah, setelah itu sama untuk yang gamma 2-nya juga di eksponen ke len gamma 2. Nah, setelah itu kita cari Y1 Margulesnya. Kan kalau yang di sini Y1-nya Y1
Y1 eksperimen, data eksperimen. Nah, yang ini kita pakai Y1 dengan Margolesnya. Nah, rumusnya tuh ini. Y1 kali P sama dengan F1 dikali gamma 1 dikali P1 saturated. Nah, karena kita ingin mencari Y1-nya, maka rumusnya F1 dikali gamma 1, ini gamma 1 ya harusnya. Gamma 1 dikali P1 saturated dibagi P. Sama dengan F1 dikali dengan gamma 1 dikali dengan P1 saturated kemudian dibagi dengan P-nya. Nah, di sini nilai P sininya dikunci dulu. Lalu ditarik ke bawah. Nah, kita sini nih. Ini dihapus dulu deh. Nah, setelah itu kita baru bisa bikin grafik PXY-nya. Nah, cara bikinnya itu sama kayak tadi ya. Kita insert, setelah itu di chart, scatter, kita bikin grafik PXY. Select data, lalu di add, kita bikin yang PX-nya dulu. Series X-nya itu tetap yang P. Setelah itu yang Y-nya itu dari yang X1. Kemudian tambah lagi untuk yang P, Y percobaan. Harusnya P. Oh, salah. Garis X-nya di sini yang Y. Y, yang di sininya baru P. Yang ini tadi salah ya, terbalik. Di sini X, di sininya baru P. Oke. Setelah itu ditambah lagi garisnya sekarang untuk yang P, Y Margules. Garis X-nya tetap yang Y ini. Kemudian yang bawahnya itu yang P. Lalu di oke. Nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, setelah itu kita di elemen kita tambahkan legend untuk memberitahu. Setelah itu kita tambahkan axis dan chart title. Sini chart title itu adalah grafik dari P, X, dan Y. Ini sedikit. Nah, setelah itu di sini untuk axis title di sini itu X, Y. Nah, dan untuk di sebelah sini axis title-nya itu P. Nah, jadi ini adalah grafik PXY untuk persamaan Margules. Lalu kita bikin grafik satu lagi. Untuk grafik len gamma 1 dan len gamma 2 terhadap X1. Seperti tadi di select data, habis itu di add len gamma 1. Ini bisa di copy dari sini aja.
di select data, habis itu add. Kita len gamma 1 dulu terhadap X1. Series value-nya itu X1. Lalu Y-nya baru len gamma 1. Oke. Lalu di-add lagi. Sekarang len gamma 2 terhadap X1. Series value-nya tetap X dan series Y-nya itu len gamma 2. Tadi misal langsung di oke. Nanti akan muncul grafik seperti ini. Ini kita kasih legend. Lalu sistem chart kita. Di sini grafik dan gamma 1 dan gamma 2 terhadap X1. Lalu di sini aksis detailnya di sini X1, di sini len gamma 2, len gamma 1 dan len gamma 2. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah grafik PXY dan juga grafik len gamma 1 dan len gamma 2 terhadap X1 untuk persamaan mangrove. Kemudian untuk soal yang kedua itu adalah persamaan Panlar. Seperti yang Margules tadi, kita copy dulu data P, X1, Y1-nya. Lalu hitung seperti tadi, nilai X2-nya dari itu 1 dikurang nilai X1 dikurang X1, kemudian untuk yang Y2-nya juga 1 dikurang dari Y1. Ini seperti tadi ya pengerjaannya, mencari gamma satunya juga menggunakan ini. Y1 dikali dengan P dibagi dengan X1 dikali P. P1-nya P1 ya. Kemudian ditarik ke bawah. Oh iya, di sini jangan lupa ini P1-nya dikunci dulu. Jadi bisa diturunin ke bawah. Nah, setelah itu di ini bisa dihapus aja sama kayak tadi, sama juga gamma 2-nya seperti gamma 1, lalu len gamma 1 sama dengan ln dari gamma 1 dan len gamma 2 itu sama dengan ln dari gamma 2 rumusnya. Lalu mencari GE per RT dan mencari GE per X1, X2 RT itu sama ya. Kemudian baru kita mencari parameter dari persamaan Panlar. Oh ya, sebelumnya dibuat dulu grafiknya. Ini sama kayak tadi. Di insert, lalu ke chart, ke scatter. Klik kanan, lalu select data. Add, series name-nya itu pilih yang ini GE per X1, X2.
RT. Lalu masukin series X value-nya itu dari X1 dan dari series Y value-nya itu dari nilainya. Masukin, nanti hasilnya keluar grafik ini. Lalu di plus legend. Habis itu diklik dulu ininya, grafiknya, lalu diklik kanan, add red line, display question on chart, dan display required value on chart. Nanti keluar muncul nilai ininya. Nah, nanti nilai ini yang dipakai buat mencari parameter A1, 2, dan A21 dari persamaan Van. Nah, di sini ini kan grafiknya keputus ya, jadi cuma dari sini-sini karena yang per X1, X2, RT-nya di awal dan di akhirnya nggak ada nilainya, maka putus gini, dia ujung sama ujungnya nggak ada. Lalu untuk mencari kelanjutannya itu kita pakai rumus ini, dan juga ini untuk mencari parameter A1 dan A2-nya. Pada X1 sama dengan 0, itu len gamma 1-nya itu sama dengan A12. Kemudian untuk jika X1-nya itu 1, maka nilai saat X1 itu 1, maka itu len gamma 2-nya itu sama dengan nilai A21. Jadi pada X sama dengan 0, maka Y-nya kan 0,6825. Pada saat X-nya sama dengan 1, berarti kan di sini dia minus 0,2068 dikali 1 ditambah dari 0,6825. Nah, hasilnya segini. Jadi A12-nya itu yang atas, ya kan? Karena pada saat X1 sama 0, maka dia len gamma 1 hingga itu sama dengan nilai A12. Maka di sini nilai A12 dan yang bawahnya ini nilai A21. Didapat nilai parameter Van, lalu kita cari ini di atas grafiknya. Nah, di sini kita copy lagi kayak tadi data P1, X1, Y1, dan X2-nya. Di copy, lalu kita cari len gamma 1 dengan menggunakan persamaan Van. Tadi kan kita sudah mencari parameter A1 dan A2-nya. Tinggal dimasukin ke rumus itu sekarang. Berarti ini sama dengan A12 dikalikan dengan 1 ditambah A12 dikali X1 dipangkatin A21 dikali dengan X2. X2. Di sini tutup 2, angkat minus 2. Ini sama ini dikunci, ini yang adanya nggak usah. Nah, dari caranya. Nah, nanti seperti ini, baru di div-nya ini dihapus. Kemudian untuk cari len gamma 2-nya juga sama dengan A21 dikali 1 ditambah A21 dikali dengan X2 dibagi A12 dikali dengan dengan X1 pangkat minus 2. Terus yang bagian AG-nya ini dikunci kemudian diturunin ke bawah.
Lalu abis itu yang div-nya dihapus. Nah, setelah itu kita cari gamma satunya, yaitu di eksponen dari gamma 1, ln gamma. Lalu bisa diturunin, sama yang ini juga di eksponen dari ln gamma 2. Setelah itu kita setelah itu gamma 2-nya juga dihitung dengan eksponen dari ln gamma 2. Eksponen ln gamma 2. Setelah itu kita hitung Y1 panglarnya dengan rumus ini. Sama dengan X1 dikali dengan gamma 1 dikali dengan P1 saturated dibagi P. Nah, di sini P1 saturated yang dikunci. Setelah itu bisa di nah, nanti hasilnya dapetnya segini. Kemudian kita bikin grafik PXY-nya. Ini sama ya kayak tadi. Insert. Kemudian di charge, di scatter yang field yang ini. Klik kanan lalu select data. Di add. Nanti seriesnya grafik PXY. Grafik PXY. Dan nanti series X value-nya tetap X1. Dan series ini kita ganti PX dulu. Sini PX. Oke, nanti kita add lagi untuk PY, untuk yang PY percobaan sama salah. Ya, percobaan. Ini dan di add untuk yang PY panglar. Garisnya ini, yang Y-nya garis P. Jadi oke, jelas ya. Nah, nanti grafiknya kayak gini. Nah, setelah itu tadi untuk munculin supaya nggak bingung itu di plus ada kita main axis title, chart title, sama legend. Legend ini untuk yang nentuin mana grafik PX, PY panglar, dan PY percobaannya. Habis itu bikin grafik ln gamma 1 dan ln gamma 2 terhadap X1. Insert, kemudian start, scatter. Klik kanan, lalu select data, add, ln gamma 1, X1. Ini seriesnya X1. Lalu untuk yang Y-nya itu ln gamma 1. Oke, di situ yang kedua ln gamma 2 X1. Untuk series X-nya kita pakai X1 dan series Y-nya itu ln gamma 2. Di oke, dan nanti akan muncul grafik seperti ini. Nanti bisa ditambahin axis title dan chart title sama legend. Nanti chart title itu grafik
ln gamma 1 dan ln gamma 2 terhadap X1. Nah, kemudian yang di bawah sini itu X1-nya, dan yang di sini itu ln gamma. Nah, jadi ini adalah grafik PXY dan grafik ln gamma 1 dan ln gamma 2 terhadap X1 untuk persamaan pangkat. Kemudian untuk yang persamaan Wilson-nya sendiri, penyelesaian itu kita copy dulu sama kayak tadi, nilai P, X1, Y1-nya. Kemudian cara pengerjaannya sama seperti yang Chandler dan Margules. Kita hitung dulu X2-nya dan Y2-nya dengan, kalau X2-nya 1 dikurang X1, terus untuk Y2-nya 1 dikurang Y1. Kemudian cari gamma 1 dan gamma 2-nya dengan rumus yang sama, YI dikali P per XI dikali P separated. Kemudian untuk yang ln gamma 1-nya itu tinggal di-learning dari hasil yang gamma 1-nya. Karena ini 6, karena ini 0 ya. Nah, ini nanti ditarik ke bawah juga sama. Tadi pengerjaannya sama untuk yang di sini. Ini bisa dihapus saja karena 0. Nah, kemudian ln gamma 2-nya juga sama, dan GE per RT-nya juga sama. GE per X1 kali X2 kali RT-nya juga masih sama. Dan bikin grafik lagi kayak tadi. Klik insert, di situ ke chart, ke scatter, pilih yang smooth line, di situ klik kanan, lalu select data, kemudian di add, ya nanti kayak tadi GE per X1 kali X2 dikali RT. Dengan series X value-nya itu dia nilai X1. Kemudian series Y-nya itu pakainya ini. Oh, kurang di sini. Nah, habis itu di OK, nanti keluar ini, baru klik grafiknya, klik kanan, habis itu di add red line, display equation on chart, sama display R square by on chart. Nah, habis itu klik yang sebelah tanda tambah ini buat legend, kasih tahu ini grafiknya itu apa, sama axis detailnya di sini buat ini nggak usah, axis detailnya nggak usah, ini aja karena ya sama itu tuh persamanya. Sama kan. Nah, habis itu mencari sambungan grafik yang terputus. Tadi kan yang di GE awal dan GE akhir sininya tuh dia nggak ada nilainya, makanya dia keputus. Nah, kita cari sambungannya. Apa rumusnya? Rumusnya itu saat X1 sama dengan 0, ln gamma 1 tahingganya itu minus ln A12 ditambah 1 kurang A21. Terus untuk X1 sama dengan 1, maka ln gamma 2 tahingga itu sama dengan minus ln A23 ditambah 1 kurang A12. Nah, tulis pada saat X sama dengan 0, maka Y-nya segini kan, karena kalau di sini 0, berarti kan minus 0,2068 dikali 0, 0 ditambah 0,6825, maka hasilnya segini. Dan kalau X-nya sama dengan 1, maka kan ini dia dikali 1. Minus 0,2068 dikali 1 ditambah ini, hasilnya segini.
Udah selesai itu, baru kita geser ke sebelah kanan. Nah, copy dulu data yang di sebelah kiri tadi, ada P, X1, Y1, dan X2-nya. Di copy ke sebelah sini. Habis itu, kita hitung len gamma 1 dan len gamma 2-nya. Sebelum itu, kita harus cari dulu parameter A12-nya dan A21-nya. Nah, kalau untuk yang persamaan Wilson ini, angka tebaknya itu kalau ditebak satu-satu itu memakan waktu yang lama. Nah, cara untuk menebak dengan lebih mudahnya itu dia pakai solver. Jadi, tulis dulu persamaan angka untuk yang len gamma 1 ini 0,6825. 6825 ini. Untuk yang len gamma 1, terus yang 0,4757 ini untuk yang len gamma 2-nya. Gini ya. Kemudian tulis di sini A12, A21. Ini anggap belum ada ya. Nah, terus ini kita anggap tebakan awal itu 1. Kemudian 1. Nah, setelah itu ke sini, ke len gamma 1 kita masukin ke rumus yang ini. Minus len A12 tambah 1 kurang A21. Nih, ya kan? Masukin ke rumus ini, diantar, kemudian nanti ditarik aja. Nah, habis itu kita tulis FBOJ. Ini untuk menentukan kemudian nanti hasil dari len gamma 1 ini dan len gamma 1 yang ini, juga len gamma 2 sebelah sini dan yang ini tuh harus sama nilainya atau selisihnya 0. Oleh karena itu kita buat ini fungsi objektif 1 itu rumusnya sama dengan absolut dari ini len gamma yang ini dikurang len gamma yang awal dibagi len gamma yang ini. Kemudian nanti yang ini juga sama, absolut dari yang sini sebelah kanan sini dikurang ini dibagi ini. Kemudian diantar. Nah, totalnya ini dari yang ini sama dengan ini ditambah ini. Kemudian kita ke data. Pengerjaan itu menggunakan solver. Di sini ada solver. Kemudian pilih yang set objektifnya ini, pilih yang total 2. Kemudian klik value of, terus 0. Habis itu yang by changing variable cell-nya pilih yang tebakan awal A12 sama A21-nya. Kemudian di solve. Oke. Nah, nanti hasilnya ini 0. Saat nanti hasilnya udah 0, nanti nilai len gamma di sebelah kanan yang di sini nanti akan sama dengan yang di sebelah sini. Berarti nanti ini udah bisa kita pakai nilai tebakan untuk A12 dan A21-nya. Kemudian setelah menemukan parameter itu, kita lanjut cari len gamma 1 dan len gamma 2-nya menggunakan rumus dari persamaan Wilson. Nah, karena persamaan Wilson ini agak panjang, jadi dibagi-bagi untuk perhitungannya. Ini di sini saya membagi jadi K1, K2, dan K3 untuk yang len gamma 1-nya dulu. Jadi K1-nya itu dari minus ln X1 tambah X2 kali A12. Berarti di sini minus 1 sama dengan minus 1 dikali ln X1 ditambah X2 dikali
A12. Nah, di sini A12-nya jangan lupa dikunci supaya tidak berubah nantinya pas ke bawah. Kemudian bisa ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk menghitung K2-nya dari saya ambil yang di dalam kurung sini A12 per X1 tambah X2 A12. Jadi K2-nya itu saya ngambil sama dengan A12 dibagi X1 ditambah X2 dikali A12 kurung ini. Dan A12-nya di sini dikunci, juga yang di atas sini A8-nya juga dikunci. Nah, diturunin jadi dia nggak akan berubah. Ini jalan aja. Nah, setelah itu K3-nya sini sama dengan A21 dibagi X2 ditambah X1 dikali A21. Seperti tadi, yang A21 dan 12-nya dikunci, kemudian ditambah. Nah, kemudian baru disatuin ke perhitungan ln gamma 1. Tadi untuk yang K2-nya, saya cuma ngambilnya cuma dari sini, jadi nanti jangan lupa X2-nya ikut dikalikan. Jadi rumusnya itu sama dengan K1 ditambah X2 dikali K2 dikurang K3. Nah, baru bisa ditarik ke bawah. Setelah itu untuk yang ln gamma 2-nya juga sama, saya bagi lagi menjadi 3, K4, K5, dan K6. Untuk perhitungannya sama, seperti tadi, sama dengan minus 1 dikali ln dari X2 ditambah X1 dikali A21. Dan A21-nya kita kunci. Nah, setelah itu hitung K5-nya, sama juga ngambilnya dari yang di dalam kurungnya aja kalau saya. Dengan A12 A12 dibagi X1 ditambah X2 dikali A12. Dikunci jangan lupa di sininya dan yang di awal. Nah, setelah itu hitung lagi ke K6-nya, sama juga, sama dengan A21 dibagi
X2 ditambah X1 dikali dengan A21. Jangan lupa dikunci di sini. Nah, kemudian ditarik ke bawah. Nah, setelah itu baru kita satukan sama dengan K4 dikurang X1 dikali K5 dikurang dengan K6. Nah, jelas segini. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, lalu kita cari gamma satunya dengan cara eksponen dari ln gamma 1 yang udah tadi dihitung. Eksponen dari ln gamma 1. Nah, di situ baru ditarik ke bawah sama. Nah, begitu juga ln gamma 2-nya. Kemudian kita cari Y1 Wilson-nya pakai rumus yang sama. Yang seperti kayak Margules dan Van Laer. X1 dikali dengan X1 dikali gamma 1 dikali dengan P1 saturated. Kemudian dibagi P. Di sini jangan lupa dikunci. Nah, baru ditarik ke bawah. Nah, setelah itu baru kita bikin grafik PXY-nya juga. Kemudian setelah didapat semua nilainya, kita buat grafik PXY. Caranya seperti tadi. Insert kemudian chart, lalu scatter. Klik kanan, lalu select data. Add, lalu tulis grafik untuk PX dulu. PX. Kemudian untuk series value-nya pilih yang X1. Dan untuk series Y value-nya kita pilih yang P. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang P dengan Y percobaan. Series X-nya itu Y percobaan. Series Y-nya itu P. Oke. Ini dihapus dulu. Baik, habis itu di-add lagi untuk ke P dan Y Wilson. Untuk series X-nya itu pakai Y Wilson. Habis itu untuk yang series Y-nya pakai yang P. Oke, setelah itu nanti muncul grafiknya seperti ini, sama kayak gini. Kemudian ditulis lalu legend. Setelah itu tambahkan axis dan chart title. Lalu diganti nama grafiknya seperti ini. Kemudian kita bikin grafik ln gamma 1 dan ln gamma 2 terhadap X1. Chart, scatter, lalu klik kanan, select data, di add, sama kayak tadi. Lalu series name-nya ganti untuk yang ln gamma. Untuk yang ln gamma, lalu di sini
X value-nya kita pakai yang X1. Kemudian untuk yang series Y value-nya kita pakai yang len gamma 1-nya. Len gamma 1 nih. Dari sini ke sini. Lalu untuk yang len gamma 2-nya juga sama. Series X value-nya pakai yang len gamma 2. Oh enggak, maaf. Pakai yang X1, kemudian yang series Y value-nya baru pakai yang len gamma 2. Baru di oke. Habis itu nanti keluar grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah grafik PXY dan grafik len gamma 1 dan len gamma 2 terhadap X1 untuk persamaan Wilson. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.